So guys, welcome back to Up to Date 18 channel. Nama gue Greg. Jadi beberapa minggu yang lalu gue baru aja kedatangan laptop dari Asus, yaitu ZenBook 14X OLED. Laptop yang saat ini punya satu hal yang sangat unik ketimbang laptop-laptop lainnya yang pernah gue coba. Ya pokoknya canggih dan kekinian banget. Tapi pertanyaannya, laptop yang canggih ini dikhususkan buat siapa sih? Well, langsung aja kita bahas tuntas. Let's check it out. Oke, keunikan di laptop ini terdapat di bagian touchpad karena so far cuma Asus yang bisa deliver fitur ini, yaitu ScreenPad with Screen Expert 2.0, di mana touchpadnya gak hanya berfungsi untuk gerakin kursor sana-sini, tapi terdapat layar yang cocok buat kalian pakai untuk multitasking. Ya, misalkan mau main game terus, taruh music player Spotify di bagian touchpadnya, bisa. Bahkan kalau kalian mau ngedit video di Adobe Premiere, timeline-nya ditaruh di bagian touchpad, juga bisa. Dan ini support touchscreen yang sangat responsif. Jadi geser sana-sini tuh bisa dengan sentuhan tangan kita. Oh ya, by the way, untuk screenpad-nya sendiri menggunakan panel IPS LCD dengan resolusinya pakai 2160 x 1080 pixel. Jadi warna yang ditampilkan jernih dan berwarna yang nggak pucet lah ya. By the way, kalau misalkan kalian mau pakai laptop ini sebagaimananya kursor touchpad, so far ya rasanya mirip kayak kebanyakan touchpad pada umumnya karena ada lapisan doff matte jadi nggak keset. Hanya aja ketika kalian ngeklik itu rasanya kurang clicky tapi agak sedikit tactile. Oke, sekarang gue bahas layar utamanya. Karena di ujung nama laptop ini terdapat kata OLED, jadi tentu ya panelnya sudah menggunakan OLED. Resolusi 2.8K, rasio 16:10, ukuran 14 inch pas dengan desain nano edge bezel, jadi terlihat tipis, kekinian, dan cukup simetris. Untuk segi kualitas layar, ya asli ini terbaik karena layarnya punya Cinema Grade Certification 100% DCI-P3, 133% sRGB, dan pastinya sudah Pantone Validated. Jadi ya kalau misalkan kalian orang yang harus banget punya tingkat color akurasi yang bagus, ya kalian bakalan tahu lah ya seberapa pentingnya warna di suatu device. Jadi otomatis warna yang dihasilkan sudah pasti akurat. Sekarang untuk karakteristik layarnya, so far ketika ada warna cerah dia terlihat vivid, vibrant, dan ketika ada warna gelap ya bisa ikutan gelap sampai segelap-gelapnya karena panel layar sudah menggunakan OLED juga. Oh ya, by the way, buat kalian penasaran, kalau misalnya brightness diturunin sampai habis gimana bang? Apakah warnanya masih keluar? So far ya, color reproductionnya tidak akan terhambat karena punya color konsistensi yang bagus di bagian layar. Dan sekarang lanjut. Kalau kalian tanya, bang, apakah laptop ini udah support touchscreen? Karena gue lihat di stiker kanan atas tuh ada tulisan touchscreen. Jawabannya, yes, udah support touchscreen yang responsif, tapi sayang belum support stylus pen. Dan karena ini bukan laptop convertible, jadinya belum bisa ditekuk sampai 360 derajat, hanya mentok di 180 derajat yang masih lumayan oke lah. Bodi laptop ini terbuat dari metal asli dengan finishing top lid-nya dibuat metal aluminium brush seperti ciri ZenBook dan terdapat logo Asus yang mengkilat dan emboss. Sedangkan di bagian dalam, ia dibuat seperti doff matte, jadi memang halus, tapi sangat disayangkan cukup rentan nempel sidik jari. Dan kalau misalkan udah nempel, wah bersihnya itu harus menggunakan kain microfiber cloth biar gampang hilang. Kalau misalkan pakai kain biasa agak susah. Sekarang lanjut untuk bagian build quality. So far ini solid banget, sampai even ke tengah keyboardnya gak berasa ambles sama sekali. Dan desainnya juga, kalau kalian lihat keyboardnya sudah menggunakan H2H keyboard, jadi tidak ada space yang tersisa. Bener-bener compact, gampang banget dan ringkas diajak kemana-mana, apalagi dalam segi bobot cuma 1,4 kg dan setipis 16,9 mm aja. Iya, so far laptop ini sangat menyenangkan untuk dibawa kemana-mana. Dan by the way, untuk build quality secara keseluruhan, seperti biasa ya, Asus selalu dapat sertifikat military grade MIL STD810H, di mana sudah dilakukan pengujian altitude test, vibration atau shock test, dan suhu tesnya sudah uji lolos semua, jadi pastinya aman. Oh ya, untuk port I/O di sebelah kiri terdapat USB Type-A 3.2 Gen 2. Di samping kanan terdapat satu HDMI, port jack 3.5, dua USB Type-C yang support Thunderbolt 4, microSD reader, dan LED indicator. Nah, sekarang gimana untuk performanya?
Well, untuk unit yang sekarang gue pegang menggunakan prosesor Intel i7 1165G7 dengan 4 core plus 8 thread, GPU Nvidia GeForce MX 450 VRAM 2GB, RAM 16GB LPDDR4X, storage 1TB PCIe 3.0, connection Wi-Fi 6, dan OS Windows 10 Home. Oke, untuk performance in terms of gaming, gua ngetes pakai GTA 5 Online dengan resolusi 2.8K, settingan texture high dan semuanya di set normal. So far FPS tertingginya bisa dapat di angka 44, rata-ratanya di angka 39 dan terendahnya di angka 34. Dan game kedua yang gue coba adalah CSGO di resolusi 2.8K, settingan rata kanan semua, bisa dapat FPS tertinggi di angka 90, rata-ratanya 71, dan terendahnya di angka 54. So far ini stabil dan dikarenakan layarnya udah ada refresh rate 90Hz, jadi berasa responsif dan so far gue tidak menemukan tearing karena layarnya punya screen response time serendah 0,2 milisecond aja. Jadi ini termasuk responsif. Dan dalam segi suhu so far untuk fan-nya tidak ngebul yang gimana, bunyinya nggak lebay. Tapi kalau ditanya apakah panas, ya so far panas di bagian ventilasi fan kiri dan di bagian atas keyboard. Sekarang lanjut ngomongin performance ketika edit video di Adobe Premiere dengan resolusi 4K dan durasi 3 menit. So far ya playbacknya lancar dan untuk rendering time-nya mirip-mirip sih sama durasi video yang gua edit, jadi not bad at all. Dan kalau kalian tanya, bang gimana soal upgradability-nya? Harus sangat disayangkan, RAM-nya tidak bisa kalian expand. Jadi ya udah di embed. Jadi make sure kalau misalkan kalian mau beli laptop ini, cocokin dulu apakah kalian pas butuh 8GB atau 16GB sekalian. Karena sekali beli udah nggak bisa di upgrade. Sedangkan untuk storage cuma tersedia 1 slot NVMe aja dan itu bisa kalian ganti sampai 2TB. Jadi untuk upgradability rasanya agak kurang. Tapi yang pasti untuk speed write dan read dari SSD bawahnya udah ngebut. Cukup disayangkan kualitas webcam di laptop ini belum menggunakan 1080p, masih di 720p aja. Memang sih background yang ditangkap masih terlihat jelas, gerakannya pun nggak patah-patah. Tapi mengingat laptop ini ZenBook kelas premium, gue berharap banget Next sudah menggunakan 1080p biar gambar yang ditangkap bisa lebih tajam. Apalagi zaman sekarang juga masih banyak yang work from home. Sekarang lanjut untuk sound quality, sudah menggunakan stereo speaker atau ada 2 speaker yang penempatannya ada di bagian bawah kiri kanan laptop dengan overall kualitas suara yang bagus karena tuningnya nyaris balance. Dalam segi bass berasa, treble-nya juga masih dapat, clarity-nya dapat, hanya aja vokal mungkin di Next bisa dibuat lebih berasa aja. Dan berikut ini sound quality-nya, buat kalian penasaran, make sure pasang earphone ataupun headset, langsung go play di volume 100%. Oke, untuk layout keyboard di laptop ini memang belum menggunakan full size, tapi desainnya sudah menggunakan H2H keyboard. Jadi ini ujung ke ujung dengan typing feels yang bagus karena clicky, tactile, agak membal dan gak keras ketika ditekan, sehingga kalaupun kalian harus ngetik berjam-jam, so far gue pakai aman. Dan ketika kalian mau ngetik di tempat gelap juga tersedia LED backlight yang bisa kalian adjust sampai 3 kali tingkat kecerahan. Oh ya, untuk tombol powernya memang nyatu dengan layout keyboard, yaitu posisinya ada di bagian pojok kanan atas. Tapi tombolnya ini beneran kayak tombol yang ditekan agak keras, gak kayak keyboardnya yang lemes, yang gampang ditekan. Jadi kalau misalkan kalian salah pencet pun, ya laptop nggak otomatis langsung ke sleep ataupun ke power off. Ya walaupun ya bisa di-adjust juga lewat setting, tapi ini tombolnya beneran kayak tombol dan terintegrasi dengan sensor sidik jari yang cepet banget. Dan lebih convenient ketika kalian mau unlock tanpa harus masukin pin. Terakhir, gimana untuk battery life-nya? Well, so far selama 3 minggu menggunakan laptop ini sebagai daily laptop gue untuk ngetik-ngetik, nonton YouTube, dan denger lagu, cuma bisa bertahan baterai paling lama di 5 jam aja. Padahal untuk screen pad-nya itu gue nyalain kalau misalkan gue pakai doang. Kalau misalkan nggak pakai, ya gue matiin biar hemat daya. Jadi saran gue kalau kalian mau kerja di luar atau mobile, harus banget bawa charger kemana-mana yang untungnya bentuknya itu nggak terlalu gede dan masih tergolong
enteng juga. Tapi kalau misalkan kalian lupa bawa charger bawahnya, tenang. Laptop ini bisa kalian ngecharge menggunakan HP punya atau ya brick HP kalian selama ujung kabelnya itu Type-C. Walaupun memang nggak sekencang brick charger bawaan, tapi lumayan banget ketika dalam keadaan emergency. So guys, itu dia video review Asus ZenBook 14X OLED versi channel Up-to-Date IDN. Memang kesimpulannya ini bukan laptop yang murah karena punya harga di 23.999.000 untuk versi yang sekarang gua review. Tapi kalau kita balik ke pertanyaan awal, kira-kira laptop yang canggih ini khusus buat siapa? Jawaban dari gua udah pasti buat kalian yang suka multitasking dalam satu device all-in-one aja tanpa harus pakai layar tambahan. Ya pokoknya orang yang nggak mau ribet, compact tapi pengen juga performa yang ngebut, rasanya cocok buat kalian, apalagi ada free Adobe Creative Cloud sampai 3 bulan. Lumayan banget. Tapi kalau misalkan kalian lagi nyari laptop budget OLED yang nggak mentok sampai 15 juta, coba deh cek video review kita di Asus VivoBook K3400 PH. Di situ kalian bisa dapat jawabannya dan mungkin cocok aja. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus kalian notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with Up-to-Date.